Yo, selamat datang teman-teman semua di channel aku Edward Bagas. Kembali lagi bersama aku Edward di sini. Ya, yo, kita bertemu lagi teman-teman semua. Dan di video kali ini aku bakal bikin video tentang speed paint. Masih sama konsepnya. Dan ini adalah ilustrasi tentang Coldplay gitu loh, dari video klipnya Coldplay yang lagunya Paradise. Jadi aku screenshot aja salah satu scene-nya. Ini pas akhir-akhir gitu. Terus yaudah aku terus sketch gitu. Nah, ini step awalnya kita seperti biasa ya, sketsa dulu, itu adalah hal paling wajib. Dan ini aku pakai Medibank. Nama softwarenya itu Medibank Paint Pro. Itu gratis kok. Kenapa aku nggak pakai Photoshop? Karena Photoshop terlalu berat untuk di laptop aku. Jadi aku nggak mau berat-beratin laptopku sekarang karena kemarin habis rusak. LCD-nya kena ya, LCD-nya hijau semua gitu. Ya itulah pokoknya. Jadi aku nggak berani yang berat-berat. Ini Medibank nih cukup ringan dan lebih enak juga kalau buat sketching. Dan aku untuk hardware-nya aku pakai Huion ya, pen tablet. Namanya Huion, itu mereknya. Serinya yang H640p, ada di deskripsi kalau kalian mau ngecek. Aku tinggal contoh aja sih. Jadi yang udah aku screenshot itu. Terus ya udah aku tinggal bikin sketchnya aja, aku ikutin. Tapi nggak tracing ya, karena kalau tracing nanti apa ya, kurang real gitu loh, kurang kelihatan kalau itu dibikin. Ya aku masih pengen ada karakternya, styleku sendiri gitu. Nah ini bikin drummernya. Jadi ini aku emang lagi terinspirasi gitu sama Coldplay. Kemarin lagi gambar aja biasa gitu. Terus sambil dengerin lagunya Coldplay yang Paradise, terus aku pas tuh kayak, wah asik ya. Aku emang udah suka Coldplay sih dari dulu. Terus aku ngecek lagi, aku lihat, ternyata keren juga ya. Jadi untuk shoot pengambilan gambarnya itu keren banget yang video klipnya ini, yang Paradise. Semua scenery-nya diperhatikan, dari lightingnya, terus pengambilan gambarnya, layoutnya keren banget sumpah. Jadi itu bisa buat pembelajaran juga buat kalian. Jadi kalau misalnya kalian ada nonton video klip kayak atau film gitu, nah itu sambil diperhatikan juga cara videografernya itu ngambil gambarnya gimana, pembelajaran gitu. Karena itu penting banget ya, untuk gambar gini ini penting banget sih, karena itu kan kayak perspektif gitu loh. Perspektif tuh salah satu peran besar untuk gambar. Jadi ada baiknya kalian paham juga teknik pengambilan gambar dalam fotografi atau video. Itu akan lebih membantu, karena aku sendiri juga suka video dan fotografi gitu. Aja nggak harus pakai kamera besar, pakai HP aja. Dan sekarang kita lanjut ke AI, dan itu sketsnya udah jadi tadi. Terus aku langsung lanjut ke bikin outline-nya pakai pen tool seperti biasa ya. Nah terus untuk ini cuman warna-warna ini nggak ngaruh kok ini kalau outline ini ya, biar jelas aja. Tuh, kalau kalian mau biru ya silahkan, karena nanti kan juga diganti itu warnanya. Nah itu tadi pakai kotak angle, terus pakai direct selection tuh, ntar ada bulat-bulatnya gitu loh, ntar bisa ngelengkung ujungnya itu.
jadi nggak lancip. Nah, ini kepalanya pakai bulat biasa, ellipse tool. Dan ini kurang lebih pakai pen tool sih. Semuanya hampir semua pakai pen tool. Jadi sebenarnya kalau gambar sih, kalau aku ya toolnya tuh itu aja yang dipakai. Pen tool, brush tool, pensil tool, ya itu aja. Tergantung ininya sih, kebutuhannya sih. Kalau untuk objek yang kompleks, yang butuh lengkung-lengkung banyak, itu aku biasanya pakai pensil tool. Kalau misalnya kayak contohnya bikin awan gitu, pakai pensil tool. Kalau yang nggak butuh, ya masih lengkung tapi nggak terlalu lengkung-lengkung gitu loh, kayak nggak ada teksturnya. Nah, itu pakai brush tool. Tapi untuk di sini aku selebihnya pakai pen tool. Nah, ini kepalanya sama ya, pakai ellipse tool. Untuk di mata itu aku pakai brush aja, aku coret dikit, crit gitu. Oh iya, buat kalian yang kayak masih merasa, wah aku nggak punya pen tab, terus mana gitu. Itu sebenarnya nggak ngaruh kok. Itu cuman sebagai alat bantu aja. Jadi jangan jadikan alasan ya. Aku dulu, jujur aja aku dulu juga pakai mouse terus aku. Aku baru akhir-akhir ini pakai pen tab. Itu aja buat nge-sketch, cuman buat nge-sketch gitu. Atau cuman bikin deck yang kompleks gitu. Lebihnya masih pakai pen tool. Nah, ini aku isolation mode gitu. Double klik salah satu objek. Jadi biar nggak keganggu sama yang lain. Nah, untuk bikin bagian kayak lengannya itu aku biasanya kayak sudut-sudut dulu gitu loh. Jadi nggak langsung dilengkungin. Karena nanti bisa dilengkungin otomatis pakai direct selection tool. Set A, nanti ada bulet-buletannya gitu. Tapi itu khusus di CC ya. AI yang CC. Kalau yang di CS6 atau ke bawah itu belum ada. Itu fitur khusus gitu. Nah, ini kaki ya. Ini tinggal ngikut aja sih, tinggal ngikut sketsa. Kalau sketsa kalian udah bagus, itu nanti lebih gampang. Nggak perlu terlalu banyak edit-edit lah gitu. Ya, penting juga belajar fundamental, belajar anatomi manusia, apapun itu yang bersifat basic, pelajari, harus dikuasai dulu, biar mempermudah juga kalian nanti untuk gambarnya. Jadi ini kan hasil instan gitu, proses butuh lama. Dan jangan khawatir kalau misalnya kalian masih sekolah ataupun yang nggak kuliah gitu, nggak kuliah di DKV, ada banyak kok sekarang kayak tutorial gitu di YouTube ataupun kursus online pun ada banyak. Kalian bisa cari aja di Google gitu, ketik aja kursus online ilustrasi, dan biayanya pun nggak terlalu mahal kok kalau kursus gitu. Ada yang 200.000 ada. Tergantung kalian mau pelajari apa.
Oke, mari kita lanjutkan dan seperti yang bisa kalian lihat ya, aku itu tadi layering dulu di sebelah kanan itu. Jadi aku atur yang mana yang belakang, yang mana yang depan. Jadi yang paling belakang itu, paling bawah sorry, itu langitnya ya, langit. Terus habis itu nanti ada tanahnya. Di tanahnya itu ntar ya dijadiin satu aja ntar sama pohon-pohonnya. Nanti ada pohon-pohonnya. Nah ini untuk warnanya aku cuman ngambil aja dari gambarku sebelumnya yang aku bikin kemarin itu. Nah itu karena ya aku cocok lah sama warnanya. Terus ya ini aku cuman apa ya, buat pemetaan aja ini. Karena kan ini nggak ada kan di color palette-nya warnanya yang coklat ini. Ada yang muda, ada yang gelap dikit, ada yang lebih terang lagi. Itu buat pemetaan objek aja biar aku nggak bingung. Karena jujur aja pas di tahap ini, di coloring ini aku masih bingung. Aku harus mewarnai gimana. Ini masih tahap awal lah. Dan oh iya, aku lupa bilang ini udah masuk tahap coloring ya. Jadi dari sketching yang di Medibank tahap pertama, terus tahap keduanya line art, dibikin outline-nya itu biar lebih rapi dan bisa dibentuk objeknya. Terus tahap ketiga, tahap selanjutnya adalah coloring. Coloringnya ada yang pakai shape builder tool ya. Kalau kalian bingung shape builder tool itu kayak gimana, kalian bisa cek videoku yang ini kanan atas nih. Nah disitu aku udah jelasin soal shape builder, jadi kalian bisa cek aja di situ. Ya sesuai namanya lah, pokoknya shape builder kan, shape builder membentuk objek. Tapi garisnya itu harus saling bertabrakan atau nyambung gitu. Nah ini aku cukup bingung ya untuk mewarnainya. Aku cari referensi lagi. Nah ini aku cari referensi di Pinterest. Keywordnya orange sunset illustration. Karena kalau cuma sunset aja nanti ada yang lain-lain warnanya kan. Sunset kan banyak, nggak cuma orange kan. Ada ungu, ada yang pink gitu. Nah ini udah dapat referensinya. Terus aku tinggal pick aja warnanya pakai eye drop tool ya. Nah buat kalian yang penasaran caranya ambil warna, karena ambil warna itu ada tekniknya sendiri ya. Ya nggak segampang kayak klik dapat gitu. Nah ini kalian bisa cek videoku yang ini. Itu aku jelasin cara mengambil warna dari ilustrasi orang atau dari foto asli. Karena foto yang di internet itu kan pasti resolusinya kecil, ya kan? Dan nanti pasti ada apa ya, warna yang beda gitu loh, jadi pixel gitu loh. Kalau pixel kan dia warnanya itu nggak solid gitu. Kalian kalau penasaran kalian bisa zoom aja misalnya salah satu gambar orang gitu, kalian download di Google. Kalian zoom sampai kotak-kotak, itu pasti nanti kelihatan warnanya itu beda-beda. Padahal dari jauh tuh kayak satu warna tok gitu. Ya itulah intinya. Oke, kita lanjut ke ilustrasinya, ke gambarku. Aku udah pick warna ya, cukup bagus warnanya, aku suka banget. Terus sekarang bikin backgroundnya di pohonnya ini aku tambahin. Biar gak terlalu sepi. Karena kalau nggak ada pohonnya itu kayak sepi banget. Dan ya aku ngikut referensi ya dari screenshotan aku. Oh iya, aku mau jelasin kalau referensi itu sah-sah aja ya. Jadi jangan menganggap referensi itu haram dan plagiat. Enggak. Itu enggak, salah besar sih itu. Referensi itu malah justru sangat membantu untuk semakin berkembang. Justru malah kalian harus pakai referensi kalau gambar.
nggak mungkin kalian gambar nggak pakai referensi. Ya itu ya, tolong diingat baik-baik. Ya oke, kita lanjut. Nah ini bikin bayangan. Nah, jadi aku duplikat semuanya, orang-orangnya. Terus aku Pathfinder, aku unite. Pathfinder tuh yang di bawah kanan itu, yang ada kotak-kotaknya itu. Terus aku jadiin satu warna semuanya, kan udah jadi satu objek, jadiin satu warna semuanya. Jadi warna yang apa lebih gelap dari yang udah ada gitu. Namanya shear tool ya. Namanya shear tool. Nah, itu untuk miring-miringin objek. Nah, terus setelah di shear tool ya udah aku tarik lebarin sesuai bayangan pada umumnya. Kan kalau bayangan kan pasti lebih panjang dan lebih lebar gitu dari objek aslinya. Apalagi pas sunset itu pasti semakin semakin melebar dan semakin panjang gitu. Ya ditarik aja, stretch. Nah ini untuk step selanjutnya, step keempat ya. Aku bikin highlight. Jadi highlight dari cahayanya, dari sunsetnya itu, dari mataharinya, bikin kuning aja sesuai mataharinya. Tapi highlightnya itu kayak nggak semua dikasih gitu loh. Jadi cuman bagian ujungnya aja dari pinggirnya. Jadi disesuaiin posisi antara posisi matahari dan posisi orangnya. Kalau mohon maaf kalau misalnya belum paham, mungkin bisa lihat-lihat referensi dulu, kayak refleksi cahayanya itu. Nah, terus kalau yang dua yang di kiri tadi, itu kan bagian kanan ya yang terang ya, yang kena cahaya matahari. Nah, kalau yang ini yang kiri. Ngertilah ya, harusnya ngerti. Sesuai apa, kehidupan nyata aja. Semua yang sekiranya kena cahaya matahari ya dikasih highlight ya. Dan ini juga aku sengaja nggak kasih shading yang mantep gitu. Karena ini kan sunset ya. Kalau terlalu detail kayaknya aneh nanti. Ya aku emang setelah nonton Coldplay Paradise itu aku jadi kayak asik nih, lagi asik gambar sunset tuh, lagi asik aja, lagi pengen gitu.
Nah ini explore lagi warna orangnya. Nah ini aku coba ya, kalau orangnya gelap, matanya terang itu jadi aneh, malah jadi serem ya. Jadi aku masih kebingungan gitu, aku rubah-rubah, cari-cari warna yang pas. Ya beginilah ilustrasi ya. Nggak segampang yang dikira kayak. Terus tinggal ngambil aja color palette, cemplung-cemplungin. Nggak semudah itu. Jadi ya kita harus punya kepekaan juga, olah rasa gitu. Mana yang pas, mana yang enggak. Itu harus dilatih juga. Jadi nggak melulu soal teknis. Soal feeling dan insting itu perlu juga dilatih, diasah juga. Ini dirasa-rasain aja ini. Wah, yang pas kayaknya. Udah diganti. Nah, oke, kita lanjut ke bikin rumput. Ini aku bikinnya pakai pen tool, pakai mouse ya. Aku kalau bikin pakai pen tool itu pakai mouse kok. Karena lebih enak kalau pakai mouse. Dan ini cuman main duplikat aja. Terus ya ini highlightnya juga aku duplikat. Jadi duplikat ke kanan atas gitu. Terus yang satunya diwarnai kuning, yang satunya gelap gitu. Jadilah highlight. Semudah itu sebenarnya. Tapi nggak semua objek sih bisa digituin. Ya, tergantung juga objeknya. Kalau ini rumput bisa. Nah ini juga sama, jadi untuk bayangannya ya. Aku duplikat objeknya, terus aku tarik, aku shear tool gitu. Nah ini aku masuk isolate mode lagi untuk tanahnya, terus aku tambahin kayak semak-semak gitu. Aku masih ngerasa kayak aneh ya pohonnya ya. Tanpa semak-semak tuh aneh banget, nggak tahu kenapa. Nah ini aku masuk isolate mode lagi di mataharinya, terus aku duplikat gitu. Ya aku duplikat mataharinya, terus aku besarin dan aku kasih transparansinya. Opacity-nya aku turunin jadi 30%-an. Aku duplikat lagi. Jadi biar kayak bercahaya gitu loh. Mataharinya memancarkan sinar ajaib. Oh ya, terus ini aku tambahin lagi highlightnya untuk setiap sudut-sudutnya. Karena aku merasa terlalu kaku gitu loh. Tuh highlightnya kayak cuman kopas doang gitu, kurang asik lah rasanya. Ya udah, terus aku tambahin aja. Ya biar lebih dinamis ya. Oke, ini dia hasilnya dari ilustrasi Coldplay Paradise. Dan oke, aku Edward undur pamit dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Silahkan di subscribe untuk ikuti update-update selanjutnya tentang ilustrasi dan tutorial lainnya. Dan sampai jumpa di minggu depan. Bye-bye.